Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah melakukan pembelian, yang mendapatkan video belajar ini secara resmi, dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, kita balik ke judul. Judulnya adalah Android Developer 101. 101 sendiri bisa berarti pengantar, bisa berarti pengenalan. Jadi diharapkan dengan modul belajar ini teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan sebelum memulai sebagai seorang Android developer. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Irsad, Android developer di LASD yang kerjaannya ya membuat video belajar seperti ini. Dan pengalaman sebelumnya 2016 saya sempat bekerja di perusahaan 2 kali sebagai Android developer, dan sekarang saya cuman full time di LASD aja. Dan pada kegiatan yang lain saya juga sharing tentang Android development di kampus, di komunitas, dan juga di lembaga pelatihan programming. Oke, jadi di tutorial ini teman-teman akan membuat 3 aplikasi. Dan aplikasi yang kita akan buat pertama adalah sebuah kalkulator sederhana. Sangat sederhana karena kita membuat cuman 1 halaman di situ ya. Ada 2 input, masukkan nilai 1, nilai 2, dan teman-teman bisa memilih operator di situ. Kemudian ketika diklik hitung, maka akan muncul hasil perhitungannya di bagian teks hasil itu ya. Kalau dilihat di bagian gambar yang sebelah kanan, di situ kita lihat bahwa sudah ada validasi input, bahwa kita nggak bisa memasukkan huruf, jadi angka saja yang bisa dimasukkan di situ. Kemudian memilih operatornya pun cuman bisa 1 aja. Kalau penjumlahan ya penjumlahan, kalau perkalian ya perkalian. Nanti akan ada beberapa validasi yang lain ketika kita melakukan praktek. Kemudian aplikasi kedua yang kita buat ini sebenarnya adalah bekal buat kita bikin project final atau aplikasi ketiga kita nanti. Kita akan membuat sebuah video player untuk memutar video dari YouTube, dan ini mengambil salah satu video YouTube yang ada di channelnya LASD. Di video ini mungkin yang bisa disorot ya, kita akan belajar cara menambahkan library baru di project Android. Kemudian untuk videonya sendiri kita akan melakukan beberapa custom, seperti nanti membuat full screennya seperti apa, menampilkan thumbnailnya seperti apa, atau langsung memutar videonya seperti apa. Kemudian kita juga akan menghandle change orientation, karena sebenarnya aplikasi Android itu kalau kita dipindah dari portrait ke landscape itu dia melakukan reload. Nah, gimana kita cara menghandle itu semua kalau video sedang berputar. Kemudian aplikasi final atau aplikasi ketiga yang akan kita buat, kita akan membuat sebuah aplikasi trailer dan review film. Nah, kita akan mulai dari splash screen-nya terlebih dahulu. Ketika masuk ke halaman utama, kita akan diberikan 2 kategori film. Ada yang populer, ada no playing. No playing berarti yang sekarang sedang tayang di bioskop. Dan dia berupa tab ya. Ada tab populer, ada no playing, atau kita bisa lakukan swipe nanti. Tapi sebelum kita membuat menggunakan kategori film menggunakan tab seperti ini, kita akan belajar terlebih dahulu gimana cara menampilkan data film pada sebuah halaman. Jadi 1 halaman untuk film aja. Dan untuk kategori movie-nya tadi kita coba pakai menggunakan menu di Android. Jadi kita lakukan custom biar isi dari menu tersebut adalah kategori film. Nah, selain itu kita juga akan belajar caranya kita membuat load more. Jadi ketika di scroll terus, datanya masih nambah terus sesuai sebanyak data yang tersedia. Kemudian ketika salah satu film di sini itu diklik, kita akan masuk ke bagian halaman detail. Ketika di halaman detail dia akan munculkan posternya, kemudian judulnya, ratingnya, genrenya, kemudian description atau summary-nya juga. Di situ juga tersedia sebuah button yang bernama floating action button. Ketika diklik baru masuk ke halaman trailer. Nah, di halaman trailer ini dia akan memunculkan data beberapa trailer yang tersedia. Kemudian kita juga akan menerapkan pelajaran di aplikasi kedua kita tadi itu, memutar video dari YouTube. Kurang lebih silabusnya seperti ini. Kalau dicek di bagian yang paling pojok kiri, jadi sebelum kita belajar Java programming di Android, kita akan mulai dari basicnya terlebih dahulu. Dan yang paling penting juga bagian object oriented programming.
Jadi ketika kita belajar di Android nanti, ketika saya menjelaskan tentang string, integer, if, kemudian for, kemudian membuat metode baru, teman-teman sudah tahu konsepnya. Kalau bisa dipraktekkan juga di bagian Java programming, terutama di bagian object oriented programming. Kemudian kalau dicek di bagian pojok kanan bawah, kita juga akan belajar sebuah library terbaru dari Google yang bernama Android Jetpack. Sebenarnya ada banyak banget varian tentang Android Jetpack, tapi kita coba salah satu aja, yakni view binding. Bagaimana sih Google ngebantu developer untuk membuat aplikasi dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan library yang mereka buat yang bernama Android Jetpack. Kemudian data film tadi yang kita buat itu ngambilnya dari The Movie Database, itu ada di pojok kanan atas itu ya. Jadi mulai dari kita akan pengenalan tentang API itu sendiri apa, kita akan membuat account di sana, kemudian cara mendapatkan APK-nya. Mungkin itu aja untuk pengantar kita kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.